Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini, hari Kamis tanggal 1 Agustus tahun 2024, tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul 3 ayat 8. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari, dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Di dalam bahasa Batak dikatakan, dungi manigor hehe meibana, jongjong mahuhut merdalan, dungi bongot maibana rap dohok nasida tu bagas joroi, mardalan jala mirjah-hirjak huhut mamuji debata. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami satu pertolongan Tuhan, mujizat, bahkan lepas dari yang namanya sakit, sungguh ada satu ungkapan sukacita yang luar biasa. Demikian seorang laki-laki lumpuh yang dikatakan dalam ayat ini, dia sudah lumpuh sejak lahirnya dan dia sudah berpuluh tahun berada di dalam atau dekat bait Allah, bekerja sebagai peminta-minta. Ada satu mujizat terjadi ketika Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah. Dia mengalami mujizat kesembuhan. Bahkan Petrus dan Yohanes mendoakan dia, lalu dia mengalami satu mujizat. Firman Tuhan saat ini mengajak kita bagaimana kita melihat satu cara Allah membebaskan orang dari penderitaan, membebaskan orang dari penyakit. Firman ini memberikan kepada kita satu perenungan bahwa Allah memberikan kepada kita pertolongan. Firman ini juga sangat berarti bagaimana setiap orang yang sudah disembuhkan, dia merespon dengan bersorak-sorak, bahkan dikatakan dalam ayat ini, ia berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana respon kita ketika Tuhan berbuat atau menolong kesulitan kita? Apakah cukup hanya mengucapkan terima kasih saja? Apakah cukup hanya mengatakan, oh itu pekerjaan Tuhan? Sungguh seorang yang lumpuh, yang sudah sembuh, dia menunjukkan kegirangannya, bahkan memuji-muji Allah. Karena itu, siapapun di antara kita yang merasakan pertolongan Allah, mujizat Allah, Tuhan mengatakan, berikan respon untuk mensyukuri itu. Bahkan bersorak-sorak atas pertolongan itu sendiri. Bagaimana Tuhan menolong kehidupan pribadi kita, keluarga kita, ketika kita mengalami sakit, ketika kita mengalami kegagalan. Karena semakin terlihat rasa syukur dan memuji itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Di dalam Yesus ada kegirangan. Di dalam Yesus ada kegembiraan. Ini yang ditunjukkan oleh seorang laki-laki lumpuh. Dan dia bersaksi kepada setiap orang bagaimana Yesus menolong dia melalui murid Yesus, Petrus dan Yohanes. Karena itu kita perlu menyaksikan apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Dengan roh kerajinan, dengan semangat untuk mensyukuri segala sesuatu yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Bisa saja di antara kita dibelenggu oleh ikatan-ikatan yang ada di dalam kehidupan ini. Himpitan-himpitan, kesulitan-kesulitan. Tuhan berkata, bagaimana di dalam Yesus belenggu itu dilepaskan.
asalkan kita percaya kepada Yesus. Mari mohon Bapak Ibu, saya juga, kita semua setiap saat memohon kekuatan daripada Yesus agar Dia membantu kita dalam setiap belenggu-belenggu, ikatan-ikatan yang bisa mengikat kita tidak bersuka cita dalam kehidupan ini. Dalam Yesus ada kegembiraan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu yang membimbing kami agar kami percaya atas pertolongan-Mu. Tuhan membebaskan kami dari belenggu-belenggu kehidupan ini yang bisa membuat kami tidak bersuka cita atau bisa saja membuat kami menderita. Seperti seorang laki-laki lumpuh yang Tuhan sembuhkan, dia bersorak-sorak. Demikian juga kami ketika kami mengalami pertolongan Tuhan, kami memuji Engkau, kami bersyukur selalu kepada Tuhan Yesus. Hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Berkati sahabat pendengar channel YouTube ini, berkati juga hamba-Mu dan keluarga dalam pelayanan. Terima kasih Bapa, terimalah doa kami ini, hanya dalam Yesus kami sampaikan. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita dalam keadaan sehat selalu. Tuhan memberkati aktivitas kita.